Ya, balik lagi ke luar. luar. Oke, selesai. Sekian. Udah selesai. Mana? Dari sekian banyak kenalan nih, sekian banyak relasi dari komunitas yang sama atau entusias F&B yang sama, kenapa akhirnya memilih Chef untuk dibawa ke Waga untuk bisa take over? Oke. Sedikit historis tentang Waga mungkin. Kenapa Waga punya palet atau rasa Indonesia food khususnya. Nah, Indonesian food ini semakin berkembang dengan chef-chef yang handal di Indonesia, terciptalah Indonesian modern. Nah, saya berpikiran bahwa Waga pantas untuk kembali lagi menciptakan kreasi-kreasi khususnya Indonesian food ya, khususnya Indonesian food untuk menjadi Indonesian food modern. Secara rasa, secara taste tuh masih sama Indonesian, tetapi dengan presentasi yang berbeda. Nah, disitulah saya putuskan kenapa saya memilih Chef Mills. Dan Chef Mills adalah salah satu chef Indonesia yang concern tentang Indonesian modern. Dari awal berkarir, walaupun sudah ke luar negeri dan sebagainya, tapi Chef Mills masih concern untuk Indonesian modern. Oke, halo Chef, apa kabar? Halo, kabar baik. Sebelumnya selamat datang di kota Semarang. Mungkin Thank you. Berasa balik lagi ke tahun ya? Ya. Sebelumnya pernah tinggal di sini kan lama ya? Ya, balik lagi ke rumah, to be honest. Sebelumnya 2016 saya ke Semarang ya. Dari Jakarta memutuskan untuk Semarang 2016. Akhirnya 2020 baru move ke 2018 move ke Solo dan 2020 ke Jogja. 2020 ya. Setelah itu sampai sekarang ini juga masih existing dan tinggal di Jogja ya? Masih existing tinggal di Jogja. Oke, sebelumnya pengen nanya dulu nih. Oke. Ada apa sih Chef datang ke Semarang? Oke. Kali ini datang ke Semarang buat take over Waga restoran yang ada di Awan. Oke. Sama-sama kita di take over kali ini, dan kebetulan share dulu Chef sistem take overnya ini konsepnya ingin ke arah mana dan bagaimana. Oke, take over kali ini kita membawain karena as a konsepnya di Waga sendiri adalah Indonesian ya. Jadi kita mau bawa juga Indonesian modern, di mana makanan ini ada dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Ya salah satunya kita ada dari Aceh, ada dari Bali, ya, ada dari Jawa Tengah juga. Either kita juga sampai Sulawesi. Jadi kita coba cari makanan khasnya, terus kita create something. Kalau untuk dari konsepnya Waga sendiri berarti relate ya sama konsepnya, hampir relate ya sama konsepnya makanan dari kita. Oke, kalau untuk konsepnya sendiri sangat relate juga karena mengusung Indonesia juga, di mana kita juga sebenarnya kalau restoran sendiri kita sebenarnya casual dining ya, beberapa banyak menu juga Asian everything gitu. Cuman untuk kalau yang take over ini kita banyak juga diminta untuk bawain Indonesian modern. Jadi ini sangat relate banget. Mungkin belum banyak yang tahu kali ya untuk warga dari Semarang. Dan season ini ada di mana? Terus tadi juga season ini tuh
ya bekerja di sana, apakah sebagai owner Mills Kitchen atau gimana? Boleh cerita sedikit tentang Oke, Mills Kitchen sendiri sebenarnya itu peralihan COVID ya. Jadi masa COVID itu ya dimana kita juga semua juga ngerasain beratnya ya, saya juga ngerasain berat, semuanya ngerasain. Ya di situ saya bangun Mills Kitchen di 2020 bulan Juli, di mana kita itu buka restoran di rumah. Jadi ngontrak rumah, ada 2 kamar, kamar anak kita jadiin VIP room, 1 kamar 3x4 kita ngobrol bareng, aku istri sama anak 2. Jadi memang uniknya ya makan di situ, tidur di situ, ya kerja di situ. Akhirnya startnya sebenarnya buka usahanya dari restoran di rumah. restoran rumahan Ya. Berarti inspire-nya sebenarnya dari makan rumahan ya, bisa dibilang. Bukan makanan rumahan juga sih, sebenarnya inspirasinya ya mungkin pada waktu itu ya karena kita nggak ada kerjaan, akhirnya gimana caranya kita harus tetap kerja, ya di rumah itu ya kita jadiin satu usaha gitu. Ya makanan sendiri nggak Indonesian juga, kemarin juga ada Western juga pada waktu di rumah itu. Jadi akhirnya berkembang, kita mau ke ruko, dari ruko baru pindah ke tempat yang sekarang. Mills Kitchen, siapa yang sebenarnya menginspirasi Chef Mil untuk membangun resto sendiri? Kalau untuk menginspirasi buat bikin resto sebenarnya ini perjalanan hidup ya. Dimana sebenarnya pada waktu itu memang tidak bekerja dan kita harus mengharuskan untuk kita bekerja ya. Ternyata memang otak bekerja itu di saat kita terpepet. Iya benar. Jadi apapun yang harus kita jalanin, gimana caranya biar bisa kita juga bisa survive gitu. Sebenarnya untuk lebih ke arah sana. Mungkin kalau nggak ada COVID juga, mungkin aku juga nggak punya usaha kali. Gitu. Oke, ini kan termasuk kan di awal tahun 2024 ya. Oke. Sebelumnya kan memang 2024 ini apakah ini event pertama untuk kitchen takeover atau sebelumnya memang sudah ada? Oke, untuk sebelumnya kita udah ada ya. Udah ada, jadi kayak setiap bulan tuh kita kadang-kadang kotaku kota juga untuk take over outlet, hotel, or something property yang lain. Di awal 2024 ini baru ini di Semarang. Kalau Semarang 2024 yes, baru kali ini. Jadi terakhir itu di Semarang 2022. Balik lagi tadi membahas kitchen takeover nih ya. Kita kan untuk kitchen takeover ini temanya memang Nusantara tentunya. Oke. Dengan konsep atau judul Sewu Rasa. Ya. Dan di sini dilihat emang menu masakannya sendiri yang dibawa chef untuk disajikan di sini nantinya itu menu-menunya dari ujung Indonesia ya, Ya. dari Sabang sampai Merauke ini. Kalau boleh dijelaskan dari tiap menunya, dari pertama dulu mungkin ya, yang ikan tuna petis Taliwang, mungkin bisa dijelaskan nih menunya kayak gimana sih? Ya, kita beberapa kayak kita pakai tuna, kita pakai tuna belly ya, terus kita coba taste-nya sebenarnya base-nya Taliwang dari Lombok ya. Cuma kita create something yang pada dasarnya kita bikin mentai, tapi rasanya Taliwang gitu loh. Oke, dari situ baru kita twist, kita bikin garlic tartlet. Jadi dari penampilan, everything pas dimakan ya, ada rasa Taliwangnya juga, dia bisa ngeblend sama yang lain. Ya, ya betul. Iya, dibikin modern. Kalau untuk selanjutnya ada di Pekalongan sambal goreng ati, itu kan Iya. familiar banget dong sambal goreng Iya. ati. Ya kadang-kadang Membedakan. ya sambal goreng ati sebenarnya di mana-mana ada ya. Cuma kalau kita bisa ngelihat ya ada Pekalongan yang sambal goreng ati di atas juga. Kita coba kreasi, biasanya kalau potato itu mungkin cuman digoreng ya. Kita bikin potato gratang, di mana potatonya itu kita slice, terus kita tumpuk, terus kita press, terus kita potong, akhirnya jadi potato gratang. Terus kita bikin olah lagi si hati ayamnya ini, kita bikin chicken liver pate. Jadi twist juga ya, dimana liver pate ini kita bikin, kita sear everything ya, terus kita blend, akhirnya menjadi satu kayak pate mousse gitu juga ya. Setelah itu sambal gorengnya kita bikin sambal goreng gastrik.
Jadi dari potato, sambal goreng gastrik sama ati pate, leci liver pate, ya pas dimakan, oh sambil goreng ati. Mungkin dengan beda versi gitu. Ya, ya, ya. Oke. Ya, bebek betutu biasanya bebek betutu mereka dari whole duck yang dimana mereka slow cook, terus mereka kadang pakai bumbu betutu ya di slow cooknya, dan ada beberapa yang mungkin di smoke juga ya. Nah dari situ kita coba untuk kreasi bebeknya ini kita pakai duck breast, dimana kita smoke duck breastnya, terus kita sous vide supaya juga tender juga dan hilang bau bebeknya juga. Terus kita twist kita bikin jadi bikin betutu aioli ya, terus kita twist, kita bikin juga refreshingnya, kita ada pakai pineapple subang kita kompres ya. Jadi ini sebenarnya starter ya, jadi ada mini salad crunchy, saladnya juga kita dari leek, asparagus, kita bikin salad. Jadi lebih yang refreshment something kayak gitu. Baru tahu juga kalau bebek betutu bisa jadi cover. Bisa. Karena biasanya pasti normalnya kan akan menjadi main course. Gitu. Ya, jadi main course. Oke, kita langsung pindah ke Aceh nih. Akhirnya dari tadi menunya nggak ada kuah, akhirnya main kuah ya. Ada kuah. Ada pangsit udang kuah. Ya. Oke, pangsit udang kuah ini kita coba bikin ada two ways proses prawn. Yang satu kita bikin udang pangsit, orang juga kalau Italian mungkin bikin ravioli. Terus yang satunya lagi udangnya itu aku coba slow cook ya, 58 derajat ya. Jadi ada dua jenis udang yang teksturnya beda. Akhirnya aku bikin base dari udang itu zero waste-nya, aku coba zero waste karena kulit, kepala itu kita nggak buang. Kita bikin stok buat si kuahnya. Iya, kaldunya. Jadi kuahnya ini kita coba inspirasinya dari kuah laksa Aceh ya, ada juga ya. Di situ setelah itu kita ada beberapa refreshment, kita pakai sambal ganja. Nah, sambal ganja sebenarnya di Aceh itu bukan pakai ganja, tapi sambal di mana di situ ada konten udangnya juga di situ. Ya, jadi kita coba bikin versi sambal ganja kita, ya kita kayak bikin relish everything buat refreshment. Ya. Kemudian kita pindah ke Jawa Tengah lagi dengan ada menu dari Jakarta itu Wagyu Solo. Ini Wagyu ya? Ya, ini Wagyu. Oke, jadi kita kenapa kita pilih bistik Solo ya? Banyak nggak terlalu diangkat juga bistik Solo. Biasa orang makan kuah-kuah doang ya, kayak sweet, ya manis. Cuma kita nggak terlalu arahnya ke manis juga. Kita coba twist, kita bikin kayak sebenarnya base-nya kayak semur tapi pakai tamarin. Jadi kayak soya bean tamarin sauce gitu. Ada sweet sedikit tapi ada asamnya dikit buat balancing ya gitu. Karena getting boring juga kalau makan terlalu manis semuanya. Terus kita ada beberapa kondimen, di situ juga ada wagyunya. Wagyunya cukup kita sear aja ya, terus kita slice. Terus kita ada kondimennya lagi, kita bikin potato gnocchi. Biasanya mungkin karena kan kondimen di bistik kan ada kentang, wortel, ya ada buncis, ada everything. Kita harus kreatif beda. Potatonya kita bikin potato gnocchi. Terus kita ada juga carrot. Terus kita bikin pickles, everything di situ ya. Oke, itu tadi untuk main course, starternya juga ya. Kalau untuk dari dessertnya, kenapa pilih Manado nih? Ada spekulasi menarik. Oke, Manado ini agak lumayan menarik karena kemarin cepet coba mikirin gimana caranya bikin dessert yang memang bukan cold dessert, tapi warm dessert. Yes. Jadi ini sebenarnya inspiringnya sebenarnya kalau di Manado dia ada spekulasi itu sebenarnya dari awalnya Hindia Belanda ya.
Jadi dia punya powder namanya spekulasi, itu antara bahannya adalah ada lada ya, terus ada anis star, ada cinnamon, ada star anis gitu. Jadi beberapa macam herbs. Jadi nanti pas makan itu ya ada kayu manisnya, kayak pernah makan spekulasi biskuit nggak tuh? Ya, iya. Nah itu nanti kita serve, jadi kita kayak bikin kita pan fries ya, si rotinya yang base-nya itu, terus kita coba bikin souffle apple ya, refreshmentnya, terus makannya pakai cinnamon ice cream. Ya, ada sama ada cold. Kerja bareng nih Ya. dan koordinasi di takeover ini. What do you think about it? What do you think about Sheffield? Yang pertama adalah friendly ya, friendly. Karena suasana kitchen kalau nggak ada friendly itu susah untuk mendapatkan chemistry. Yang pertama adalah friendly. Yang itu adalah utama untuk mendapatkan chemistry dalam bekerja. Yang kedua adalah taste. Sheffield itu punya standar taste yang cukup bagus untuk masakan Indonesia, menggabungkan masakan Indonesia dengan masakan Indonesia yang lain dari daerah A sampai ke daerah Z. Dan itulah kelebihan Chef Mill, memadu-madankan rasa Indonesia. What do you respect the most? Manage the people ya, jadi organize the kitchen, how he's organize his army atau armada tentaranya Mill sendiri ya. Terbukti dengan terciptalah Mill's Kitchen yang ada di Jogja, dan itu adalah portofolio terbesarnya menurut saya. Fully respect dengan Chef Mill adalah Mill's Kitchen, produknya Chef Mill itu sendiri. Itu adalah pencapaian, menurut saya pribadi, pencapaian luar biasa. Membangun resource sendiri menjadi portofolio besar bagi itu. Baik dari wajah maupun dari kitchen, Yang pertama adalah mengenalkan masakan Indonesian modern, itu pertama. Jadi kita tidak tetap melestarikan makanan-makanan Indonesia di kancah mungkin internasional. Itu tujuan kami sebagai kulinari atau bekerja di kulinari atau di kitchen. Untuk Waga sendiri adalah semakin meningkatkan Waga tentang food atau masakan Indonesia yang memang menjadi palet kita atau menjadi taste kita secara modern nantinya, dan akan memperkenalkan bahwa Waga still exist di Semarang khususnya. Sebenarnya harapannya nih, Chef ini kan berarti udah dari 2000 berdirinya Mill's Kitchen ini 20. 2020 ya. 2020 sampai 2024 ini Chef ini kan selalu menerima kitchen takeover nih ya. Gitu. Sebenarnya harapannya untuk ada terus program itu untuk dari chef atau dari kitchen itu harapannya. Ya, oke, dengan adanya takeover ini banyak juga ya beberapa di daerah. Saya sih cukup happy juga di mana ada outlet ataupun hotel bawa mengusung makanan Indonesia, promotion, di mana menurut saya juga ini sangat berpengaruh juga terhadap marketnya itu sendiri. Secara tidak langsung kita coba untuk educate market ya. Di luar itu pun buat karyawan ataupun mungkin yang tim ada di sini refreshing juga. Mungkin ada nanti chef yang datang yang lain, dia memberi warna baru atau dia memberikan satu experience, pengalaman ataupun ilmu yang baru, itu bisa juga diserap dan ambil juga buat tim yang ada di sini gitu. Ya. Tapi kalau untuk brand personalitasnya, pasti kalau dengan adanya kata-kata pasti akan bisa diimplementasikan juga ya. Ya, betul. Oke. Thank you. Terima kasih. Thank you.